سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma maharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala azan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita dapat menambah amal ibadah, menambah ilmu, menambah persaudaraan, menambah saling doa mendoakan dibanding para koruptor yang sekarang mendekat di penjara. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang saleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mengajak untuk berikhtiar meneguhkan hayatan thayyibah hasil pendidikan Ramadan. Hayatan thayyibah itu artinya kehidupan yang baik. Semua orang pasti menginginkan hidupnya baik, walaupun menurut pikiran, kecenderungan, hawa nafsu, budaya mereka masing-masing. Nah, sebagai seorang mukmin, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan memperoleh yang namanya hayatan thayyibah. Kalau saya kerangkakan, itu seperti di gambarannya. Jadi begitu kita puasa, kita sudah termasuk orang yang beriman, karena yang dipanggil Allah untuk diperintahkan berpuasa itu hanya orang beriman. Selama puasa, yang menghiasi orang yang berpuasa itu hanyalah amal soleh. Kalau amalnya nggak soleh, puasanya pasti rusak. Jadi puasa itu sendiri sudah mengantarkan kita jadi orang beriman. Hiasan orang berpuasa itu adalah amal soleh. Maka himpunan iman dan amal soleh ketika berpuasa akan meraih hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini harus diperkokoh, harus dipertahankan, harus diteguhkan dengan apa? Dengan yang dimakan halalan thayyibah. Apa cukup halalan thayyibah? Belum. Hayatan thayyibah harus dikuatkan dengan zurriyatan thayyibah, anak keturunan yang thayyib, anak keturunan yang sholih dan sholihah. Apa cukup? Belum. Perlu diteguhkan dengan kalimat thayyibah. Nah, himpunan hayatan thayyibah dengan halalan thayyibah, zurriyatan thayyibah, kalimatan thayyibah akan menjadi modal membangun baldatun thayyibah.
Ini di dunia. Di akhirat, hayatan thayyibah itu ditandai dengan meraih derajat khairul bariyah. Khairul bariyah itu sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Di akhirat meraih tiket dirindukan surga, dan tempat terakhirnya adalah Jannatul Firdausi nuzula. Nah, mudah-mudahan kerangka yang saya buat ini memudahkan ibu-ibu untuk memahami pentingnya memelihara iman dan amal soleh untuk meraih hayatan thayyibah. Dan runtutan hayatan thayyibah harus didukung dengan yang dimakan halalan thayyibah, anak keturunannya zuriatan thayyibah, landasan hidupnya kalimat thayyibah, mampu membangun negerinya menjadi baldatun thayyibah. Kalau dibalik, bagaimana bisa membangun negerinya baldatun thayyibah kalau landasan hidupnya bukan kalimat thayyibah, tapi kalimatan khabithatan, kalimat yang buruk? Bagaimana hidup menjadi hayatan thayyibah kalau keturunannya tidak zuriatan thayyibah? Bagaimana bisa keturunan thayyibah, bagaimana bisa hayatan thayyibah kalau yang dimakan itu halal, haram, dan subhan? Jadi harus halalan thayyibah. Nah, sekarang mari kita dalami beberapa ayat yang kita bahas sekarang ini. Ibu-ibu, kehidupan yang baik itu dapat dicapai melalui iman dan amal soleh. An-Nahl 97, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, ini kita ralat ya Bu, barang siapa itu kalau barangnya sopo ya, akan lebih bagus siapa saja. Jadi dari aja menerjemahkan barang siapa, karena manusia itu bukan barang gitu. Jadi man itu siapa saja, itu lebih cocok ya. Siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka ini janji Allah yang pertama, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dua ini harus kita raih dengan apa? Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh 1 bulan sudah terbangun dalam kehidupan kita lewat puasa di bulan suci Ramadan. Nah, pahala yang lebih baik itu selalu, tidak ada pahala seimbang, itu enggak ada. Allah selalu memberi pahala yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan oleh hamba. Jadi amal-amal yang dikerjakan seorang hamba itu balasannya tidak setimpal dengan amalnya itu, tapi dilipat gandakan oleh Allah lebih baik dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam
itu mendapat kesempatan yang sama dalam meraih kebaikan dan meraih balasan dari Allah selama amal soleh dilaksanakan berdasarkan iman. Karena itu tidak pernah ada iman tanpa amal soleh. Amal soleh sia-sia manakala tidak berlandaskan keimanan. Dan tidak main-main. Setiap perintah amanu selalu dilanjutkan dengan wa amilus sholihat, dan itu diulang oleh Allah sebanyak 58 kali dalam Al-Quran. Ibu-ibu sudah akrab kan dengan surat Al-Asr yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian siapa? Setelah innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kan? Yang dikecualikan dari tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itulah hayatan thayyibah. Nah, sekarang Ibu, hayatan thayyibah ini harus diperteguh untuk selalu bersama kita. Dengan apa? Yang dimakan halalan thayyibah. Makhluk yang makannya halalan thayyibah itu dijamin baik. Kalau manusia yang dimakan halal dan thayyib pasti tidak merugikan siapa-siapa, tidak mengganggu siapa-siapa. Tapi kalau manusia itu yang dimakan haram subhat pasti mengganggu dan merugikan banyak pihak. Lebah itu baik karena yang dimakan saribungan. Maka yang ditebarkan adalah madu. Lalat karena yang dimakan jelek-jelek, kotor-kotor, tempatnya di tempat yang menjijikkan, maka yang ditebar adalah penyakit. Karena itu orang itu kalau cari harta curang, korupsi, manipulasi, merampas hak orang lain, mencuri, jambret, rampok, dijamin seperti lalat, pasti merugikan banyak pihak. Apalagi jadi hakim yang disuap untuk memvonis bebas sampai hartanya, uangnya itu masih utuh di bawah tempat tidur. Dan sekarang ini negara kita sedang dilanda krisis keadilan. Kenapa? Penegak-penegak keadilan justru merobohkan keadilan, dan itu haram. Maka perintah tentang makan yang halal dan thayyib itu ada 3 lapis. Ada 3 lapis, saking seriusnya. Pertama, Allah manggil seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Ayat ini memanggil manusia yang sadar tentang kemanusiaannya. Orang yang merasa manusia pastinya merespon panggilan Allah kalau dia sadar tentang dirinya sebagai manusia. Dan ayat ini ada lompatan yang sangat serius. Ibu akan merasakan ada lompatan. Contohnya seperti ini. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kan agar
hidupmu barokah, manfaat, dapat ridho, ahli surga, dibebaskan dari neraka, kan gitu mestinya. Tapi itu tidak muncul karena Allah segera melakukan larangan yang amat sangat keras. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Maka Al-Baqarah 168 ini membagi manusia menjadi dua. Yang sadar kalau dirinya manusia memenuhi panggilan Allah, yang dimakan hanya halalan thayyibah, dia menjadi Abdullah, hambanya Allah. Sedang yang tidak merespon panggilan Allah kepada manusia dan dia lebih mengikuti langkah setan, maka dia menjadi abdus syaitan, hambanya setan. Jadi mereka yang makan harta haram itu sesungguhnya abdus syaitan, hamba setan. Koruptor itu setan yang kelihatan. Hakim-hakim yang terima suap itu setan karena yang dimakan haram. Pejabat korup itu setan. Ayat ini jelas bagi manusia jadi dua, Abdullah dan abdus syaitan. Bedanya apa? Kalau yang dimakan halal dan thayyib Abdullah, kalau yang dimakan haram subhat abdus syaitan. Lapis kedua, Allah panggil hambanya yang disayangi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Allah panggil hambanya yang dicintai, namanya mukmin, untuk diperintahkan makan yang baik-baik. Kenapa tidak ada halal sebagai ya ayyuhan nas, bagaimana ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, tapi kepada orang beriman kenapa hanya thayyib saja? Kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Karena orang beriman itu sudah bisa mentaati yang dimakan hanya yang halal-halal saja. Karena sudah melampaui ketaatan itu, maka Allah menyayangi, makanlah yang baik-baik. Mengapa? Karena yang halal belum tentu baik, tapi yang baik pasti halal. Yang halal boleh menurut syariat, tapi tidak boleh karena dampaknya tidak bagus bagi kesehatan. Seafood itu halal, tapi tidak thayyib bagi mereka yang kolesterolnya 400, asam uratnya 12, diabetesnya pun HbA1c-nya sudah 8, tidak thayyib. Karena itu orang beriman disayangi oleh Allah. Tidak hanya yang halal, tapi Allah lompat yang thayyib saja. Karena halalnya sudah otomatis. Karena kalau makanan thayyib mesti halal, yang halal belum tentu thayyib. Karena itu Allah tebus perintah thayyib saja. Dengan thayyib maka mesti halal. Jeroan itu halal. Apalagi sate usus itu juga halal, tapi tidak thayyib. Jagung, emping melinjo, jagung, kacang ya, kacang emping melinjo itu halal, tapi tidak thayyib bagi asam uratnya sudah. Apalagi sudah semakin tua konconya banyak, kolesterol,
hipertensi, diabetes, samuran. Itu kocok-kocok semua itu. Yang harus ditemani, harus diterima. Karena itu alarm agar kita ngerem. Karena sudah direm oleh teman-teman dekat kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya yang beriman, diperintahkan yang makan yang baik, karena yang baik itu pasti halal. Kemudian Allah perintahkan yang kedua, washkurulillah, dan bersyukurlah dengan makan yang baik-baik tadi. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ujung ayat surat Al-Baqarah 172 ini ada benang merah dengan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kenapa? Kalau mentaati panggilan Allah untuk makan yang halal dan thayyib, dia menjadi Abdullah kan? Maka in kuntum iyyahu ta'budun, ada benang merahnya. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Berarti Abdullah kan? Nyambung Bu, Al-Baqarah 168 sama Al-Baqarah 172 nyambung. Karena memang lapisan. Nah, yang paling spektakuler, setingkat Rasul-Rasul utusan Allah itu juga dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihan ini bima ta'maluna alim. Wahai Rasul-Rasul, berarti semua Rasul Bu, gak ada yang dikecualikan. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kan gak pernah ada Rasul makan yang haram, gak pernah ada Rasul makan yang subhat. Tapi mengapa Allah masih manggil Rasul untuk diperintahkan makan yang baik-baik saja? Ini adalah perintah yang serius, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada orang beriman, tapi kepada Rasul sebagai uswatun hasanah juga dipanggil oleh Allah untuk makan yang baik-baik saja. Dari sini betul-betul serius Bu. Makan yang halal dan thayyib itu perintah yang amat sangat serius. Untuk apa? Meneguhkan hayatan thayyib. Apalagi makan itu kan punya pengaruh besar terhadap kehidupan. Kesehatan banyak dipengaruhi oleh makan. Perilaku banyak dipengaruhi oleh makan. Ibadah dipengaruhi oleh makan. Doa terkabul dan tidaknya tergantung yang dimakan. Akhirat juga tergantung yang dimakan. Karena itu Rasulullah mengingatkan dengan amat sangat serius, man nabatalahu minasuhti fannaru awlabi. Barang siapa yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka hanya neraka yang pantas menjadi tempat tinggal. Sampai ke akhirat urusan makan itu. Makan bukan urusan perut, bukan urusan jasmani, bukan urusan kecukupan gizi, nutrisi dan kalori, tapi hubungannya dengan api neraka. Karena itu 3 lapis panggilan Allah ini sudah gak ada. Allah gak mungkin manggil malaikat. Malaikat gak punya nafsu makan kok. Allah juga gak manggil setan, ya ayyuha syaiton gitu. Enggak, manusia. Karena apa? Karena manusia yang suka makan sesamanya kan gitu. Sekarang ini kan luar biasa. Banyak orang yang bertanya, nanti makan apa? Pejabat sudah tanya, nanti makan siapa? Karena itu setan sudah mengatakan sesama setan tidak boleh saling makan. Ternyata sama manusia saling makan. Baik Ibu, ini peneguhan yang pertama, hayatan thayyibatan, yaitu halalan thayyibah.
Sekarang yang kedua, hayatan thayyibah harus diteguhkan dengan mendidik keturunan menjadi zuriatan thayyibatan. Surat Ali Imran ayat 38, Allah mengabadikan upaya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Allah seraya berkata, ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Karena Nabi Zakaria yang dimakan halalan thayyibah, maka dianugerahi keturunan yang solih dan solihah, dianugerahi keturunan yang zuriatan thayyibatan, dianugerahi keturunan yang zuriatan thayyibatan qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lantas Allah memberi kabar gembira akan dikaruniai seorang anak yang berhati lembut. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim punya dua putra, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari dua putra Nabi Ibrahim semuanya jadi nabi. Dari keturunan Nabi Ishak, turun nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail lompat ada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, keturunan para nabi itu zuriatan thayyibatan. Ini harus kita contoh. Dengan apa? Ya, sejak bayi di rahim ibu yang dimakan oleh ibunya harus halal. Karena makanan sang bayi semuanya dari yang dimakan oleh ibu. Nah, saya nggak bisa bayangkan pejabat korup istrinya hamil, istrinya dikasih soto tapi uangnya hasil korupsi. Walaupun soto Lamongan itu tulisannya halal thayyib, disetempel Majelis Ulama Indonesia, tapi uangnya yang dibeli untuk dari yang halal. Beli susu berkaleng-kaleng, anaknya dikasih susu, uangnya dari korup. Jadi kita nggak bisa berharap anak keturunannya para koruptor itu nanti bisa membangun negeri ini menjadi baik. Kalau bapaknya bohong, ya anaknya juga banyak bohong. Kalau bapaknya berkhianat, ya anaknya juga sama. Kacang gak tinggal ganjaran. Sekarang yang ketiga, hayatan thayyibah itu harus dilandasi hidupnya dengan kalimat thayyibah. Allah Subhanahu wa taala memberi tafsir dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farwa fisab tu'til kulakulahin bin rabiya wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkar. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabang rantingnya menjulang. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah. Allah membuat perumpamaan seperti itu agar manusia
selalu ingat. Secara harfiah, kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu kalau diucapkan menandakan orang itu baik. Karena hanya orang yang baik ucapannya baik. Orang jelek gak bisa mengucapkan kalimat yang baik. Sama, air suci bisa digunakan untuk bersuci. Air comberan gak bisa digunakan untuk wudu. Lisan yang baik hanya bertutur kata baik. Lisan setelah comberan gak bisa mengucapkan kalimat yang baik. Karena itu kalau di medsos kita membaca atau mendengar video ucapan-ucapan orang yang tidak baik, itu memang lisannya sekualitas comberan. Allah kan sudah memerintahkan rentetan kalimat thayyibah itu kan banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ucapan ini harus membentuk karakter 5 tadi. Kalau sudah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, ya harus dijaga lisannya tetap suci. Jangankan mengucapkan kalimat kotor, mencap-mencap aja tidak boleh. Apalagi itu kita udah pelerak-pelerak terus seledak-seledot gitu. Kebiasaan siapa Bu itu? Bapak-bapak. Ngeles. Bapak-bapak katanya, ya sudah tidak apa-apa. Jadi kalau sudah mengucapkan subhanallah, ya lahir batinnya harus suci, sesuci kalimat yang diucapkan itu. Alhamdulillah harus menjadi orang yang berkarakter terpuji, karena segala puji bagi Allah lah. Orang yang memuji Allah, dialah menjadi hamba yang terpuji. La ilaha illallah itu juga kalimat thayyibah. Orang yang mengucapkan ketauhidannya mantap gitu. Allahu Akbar juga begitu. Kalau yang maha besar Allah, maka orang yang sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar gak boleh sombong. Harus rendah hati, tawadhu, ramah, santun. Kalau kalimat-kalimat ini dibaca, mestinya karakternya menjadi sebagus makna kalimat thayyibah. Itu secara harfiah. Secara maknawiyah, Allah mentamsilkan kalimatan thayyibatan kasyajarotin thayyibatin. Pohon yang baik itu indikatornya akarnya mengunjang. Orang yang sudah mengucapkan kalimat thayyibah mestinya memiliki komitmen terhadap kebenaran yang diimani, selalu memegangi prinsip-prinsip kebenaran, tidak mencela-mencela, tidak jadi orang munafik, tidak berbaju bunglon, tidak jadi kutu loncat, apalagi bajing loncat, dan tidak menjadi karakter seperti pagi dele, sore tempe, malamnya mendol. Asluha sabi wa far'uha fis sama, cabang rantingnya menjulang. Pohon itu kalau cabang ranting dahannya menjulang bisa dipergunakan untuk berteduh, baik di kala hujan maupun di kala panas. Orang yang sudah berkalimat thayyibah, jadi apapun harus menjadi pengayom dan pelindung, bukan penindas dan pemeras. Saya husnuzon ya. Koruptor itu juga baca kalimat la ilaha illallah, tapi menjadi penindas dan pemeras kan. Penguasa itu juga mengucapkan kalimat thayyibah, tapi menjadi pemeras dan penindas. Orang yang membungakan uang juga, oh la ilaha illallah juga subhanallah, tapi terus saja menindas
menjerat leher orang-orang yang kesusahan, menguap, nggak membangun karakter hidupnya berlandaskan kalimat tuti kula-kula ini bin Rabi'ah. Pohon yang baik itu selalu panen pada setiap musim dengan izin Allah. Artinya orang yang sudah mengucapkan kalimat thayyibah harusnya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat untuk sesamanya. Jadi kalau ingin jadi orang baik, yang ditebarkan itu mesti manfaat, maslahah, kesolihan, bukan madorot, bukan mafsadah, bukan penindasan, bukan eksploitasi. Ya seperti pohon itu. Pohon itu ketika berbuah kan nggak ada buahnya dimakan balik oleh pohonnya kan. Ibu punya mangga, kan nggak mungkin buah mangga dimakan pohon mangga. Yang makan buahnya mangga siapa? Ibu-ibu sama codot. Itu pun bekasnya codot juga dimakan yang punya mangga. Dan pohon mangga itu rela buahnya dimakan siapapun. Tidak pernah pohon itu blojo dimakan itu buahku enggak. Jadinya seperti itu landasan hidup kalimat thayyibah. Nah, ini memperteguh hayatan thayyibah. Jadi sudah dapat 3 ya. Orang yang hayatan thayyibah itu harus diperkokoh dengan makanannya halalan thayyibah. Generasi keturunannya zuriatan thayyibah. Landasan hidupnya kalimat thayyibah. Nah, kalau sudah demikian, maka menjadi modal membangun baldatun thayyibah. Negeri baik itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Saba ayat 15. Nama negerinya adalah negeri Saba, sekarang Yaman Selatan. Negeri ini legendaris karena pernah dipimpin seorang ratu namanya Balqis yang kemudian menjadi permaisurinya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, negeri Sabah, Allah menyatakan, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini washimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Muncul kata-kata kulu ya, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kan bagus sekali negeri itu. Allah manjakan dengan makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu. Ikuti dengan syukur. Negerimu itu negeri yang baik dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Itu negeri itu adalah tempat. Baik buruknya tempat tergantung siapa yang nempati. Botol ini karena diisi oleh air putih namanya sebotol air putih. Kalau dijual harganya ya sebotol air putih. Kalau botol ini diisi STMJ namanya sebotol STMJ. Harganya beda dengan sebotol air putihnya. Kalau botol ini diisi intan, emas, berlian, permata, zamrud, beda lagi. Kenapa? Harganya ditentukan apa yang jadi isinya kan. Negeri baiknya itu karena bangsanya bangsa yang
rumah gedung bertingkat. Kalau yang ngisi kambing namanya kandang. Kalau yang ngisi orang sakit namanya rumah. Kalau yang ngisi orang sakit jiwa namanya rumah sakit jiwa. Baru kalau yang ngisi manusia namanya rumah tangga, walaupun tidak ada tangganya. Berarti apa? Baldah itu tempat, baik buruknya tempat tergantung siapa yang menempati. Allah memuji baldatun thayyibah, negerimu adalah negeri yang baik. Karena apa? Bangsa Sabaiyah itu bangsa yang baik. Ada 4 modal yang dimiliki oleh bangsa Sabaiyah. Pertama, bangsa Sabaiyah bermodalkan iman dan takwa dalam membangun negeri itu. Dan Allah menjanjikan lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Dan inilah modal utama bangsa Sabaiyah. Negeri kita ini juga punya modal ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sekarang diganti keuangan yang Maha Esa. Buyar jadi hancur. Yang kedua, ketaatan dalam beribadah itu ditunjukkan oleh bangsa Sabaiyah. Seluruh perintah-perintah ibadah itu ditaati dengan sami'na wa ata'na. Yang ketiga, bermodalkan akhlakul karimah. Karena apa? Meskipun bangsanya beriman dan bertakwa, ibadahnya bagus, tapi kalau akhlaknya morat-marit, nggak akan baik. Akhlak itu menentukan kebaikan iman dan ibadah seseorang. Yang keempat, bangsa Sabaiyah memiliki etos kerja yang tinggi. Dibuktikan dalam fakta sejarah, pada tahun 120 sebelum Masehi, bangsa Sabaiyah mampu membangun bendungan raksasa pertama kali di dunia. Karangkates belum ada, Selorejo juga belum ada, Saddul Ma'arif sudah ada. Bendungan itu namanya Saddul Ma'arif, bendungan raksasa. Bendungan itu mampu menampung air hujan selama 3 bulan dalam 1 tahun. Air yang ditampung ini untuk disalurkan memenuhi hajat pertanian, perkebunan, sawah, dan ladang. Dengan berkecukupan air ini, petani meraih panen yang berlipat dan tidak pernah gagal panen karena airnya selalu disuplai dari bendungan raksasa. Tahun itu sudah ada. Pada tahun yang sama, bangsa Sabaiyah mampu membangun 2 taman bergantung. Bisa ditayangkan, belum ada beton esel, belum ada semen. Apa? Kok bisa taman bergantung? Bangsa Sabaiyah memiliki kepandaian memahat tebing, bukit, gunung untuk jadi apa? Jadi istana, jadi tempat tinggal yang sampai sekarang masih ada. Nanti kalau ibu umroh, mintalah singgah ke Yaman Selatan untuk lihat, membuktikan ayat ini, karena semua ayat ada bukti kebenaran ilmiahnya. Kata Pak Zakir Naik, kebenaran ilmiah dalam Al-Quran itu mencapai 6.000, dan sampai abad 21 ini baru ditemukan 1.000. Berarti masih ada 5.000 kebenaran ilmiah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita gali. Karena itu ibu, baldatun thayyibah ini juga harus dibuktikan. Karena negeri Sabah
sudah pernah dipuji oleh Allah. Maka negeri-negeri lain ya harus mengikuti menjadi negeri yang baldatun thayyibah, dengan catatan bangsanya memiliki 4 modal tadi. Kemudian yang dimakan halalan thayyibah, regenerasi zuriatan thayyibah, landasan hidupnya kalimat thayyibah, dijamin baldatun thayyibah. Nah, 4 ini menjadi pengikat kuat status kita yang diberi oleh Allah hayatan thayyibah. Jadi kita sudah punya modal iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh dianugerahi hayatan thayyibah. Selanjutnya kita yang memelihara hayatan thayyibah ini harus didukung dengan yang dimakan halalan thayyibah, keturunan zuriatan thayyibah, landasan hidupnya kalimat thayyibah, jadi bangsa membangun negerinya menjadi baldatun thayyibah. Sampai di sini dulu Bu, yang hayatan thayyibah di akhirat nanti akan saya terangkan pada kesempatan berikutnya. Kalau saya terangkan semuanya, nanti nggak berbagi dengan yang akan menyampaikan informasi tentang umrohnya. Monggo kalau ada yang bertanya karena belum datang, monggo. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini ada satu penyampaian dari teman dekat saya yang mana dia itu menerima gaji dan menerima uang di luar gaji. Tapi saya tidak tahu uang di luar gaji itu apa termasuk korupsi apa enggak, karena itu pembagiannya itu dari atas sampai ke bawah. Itu setiap tanggal berapa itu ada pembagian uang yang tidak tahu asalnya dari mana. Cuman dia bilang uang yang diberikan kepada istrinya itu, kepada keluarganya itu uang yang sumbernya dari gaji. Tapi yang uang yang tidak jelas tadi itu disimpan untuk diberikan kepada misalnya orang yang kekurangan atau ke masjid atau apa, itu bagaimana Pak? Apa termasuk itu korupsi? Nanti ada dampaknya juga ke keluarganya apa gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini loh. Jadi kita kerja itu kan sudah ada kepastian golongan berapa dapat berapa setiap bulan itu gaji. Kemudian ada kebijakan-kebijakan, ada remunerasi, ada THR gitu ya, ada macam-macam. Selama itu transparan, disepakati dan kebijakannya diputuskan oleh pimpinan dan diketahui bersama, maka itu halal. Sama dengan halnya gaji karena kita kerja. Itu semuanya merupakan bonus dari pimpinan, dari pengambil keputusan, dan itu legal formal. THR meskipun tidak ada ketentuan dari presiden bukan THR kan ya? Ya tidak pernah tanya kalau yang orang. Tapi kan sudah menjadi hukum bagi bangsa kita kan, ada tunjangan hari raya. Itu kan sudah disepakati dan halal. Nah, maka tidak perlu dilakukan seperti itu. Terima saja itu sebagai bagian dari penghasilan selain gaji. Nah, adapun kalau masih ragu, ya tidak apa-apa. Kalau masih ragu, jangan dipaksakan. Langkah tadi sudah betul, disimpan, terus dibagi-bagikan kepada famili, kerabat, tetangga yang tidak mampu dan sebagainya. Itu bagus. Jadi itu solusi yang sudah diambil karena khawatir ada keraguan. Nah, adapun kalau suami mendapatkan gaji yang tidak jelas sumbernya, misalnya ada orang datang, ada masalah, minta diselesaikan masalah itu sambil bawa mahar gitu
2 miliar misalnya. Nah, itu uang apa? Nah, itu yang patut disikapi. Jangan telak-telak saja gitu kan. Jadi harus disikapi dengan bijak, karena itu sudah di luar haknya. Kan? Haknya kan keringat dikeluarkan, dapat hak namanya gaji dan THR dan remon dan sebagainya, atau tunjangan-tunjangan yang sudah ada aturannya. Ya. Tunjangan untuk istri, tunjangan untuk anak, tunjangan untuk kesehatan, ada lagi apa tunjangan macam-macam gitu ya. Terus ada untuk nanti taspen gitu ya. Itu halal semua. Saya kira gitu ya Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Misalnya saya terus habis itu kan di bandara apa di kapal itu kan kadang-kadang ada penyelundupan apa gitu, misalnya HP, BlackBerry 1 kontainer gitu Pak ya. Terus itu kan nyelundup gitu loh Pak. Terus ketahuan disita. Terus dibagi bertiga temannya, itu kan ya dosa. Ya dosa. Iya, itu tapi orangnya itu bangga gitu loh. Orang tuanya bangga seneng gitu. Dapat sitaan terus beli mobil, beli sawah kan gitu, beli bumbu. Jelas. Banyak kan itu yang gitu-gitu itu. Ya betul. Tidak benar Bu. Jadi barang sitaan karena nggak ada izin, maka sesungguhnya itu haknya negara. Serahkan kepada negara biar dilelang oleh negara. Ini uang hasil lelang untuk negara, untuk dibagikan kepada masyarakat. Pembangunan ini, pembangunan itu dan sebagainya. Nah, yang paling fatal itu kan kita narkoba terus dibagi-bagi gitu ya. Karena itu menghilangkan barang bukti kan gitu ya. Dan yang dimusnahkan seringkali tepung itu Bu, karena aslinya disimpan yang dimusnahkan tepung gitu ya. Jadi nah itu ya. Jadi itu kelakuannya kajian film biasanya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kalau ingin jadi orang baik yang ditebarkan adalah manfaat untuk orang lain. Nah, ini ada kasus itu dia baru ngaji, tapi omongannya selalu menyakitkan orang lain. Ini bagaimana? Padahal dia juga sering menyampaikan syiar dakwah untuk kebaikan, tapi di kalangan lingkungan sekitar omongannya menyakitkan. Ini bagaimana menghadapi orang tersebut? Apakah anaknya terima atau hangus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah menyampaikan kebaikan, ya konsekuensinya lebih dulu berbuat baik, dan sesudah menyampaikan kebaikan harus ditindaklanjuti dengan selalu berbuat baik. Kegagalan seorang guru, kegagalan seorang ustadz, kegagalan seorang mubaligh itu kalau dia belum melakukan apapun sudah ngajak orang berbuat baik, padahal dia belum memberikan contoh, maka itu kaburomatan indallah. Allah akan melaknat orang kayak gini. Apalagi sesudah menyampaikan baik, dia tidak berbuat baik, malah berbuat yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan kepada umat. Nah ini malah berhadapan dengan Allah. Allah itu melaknat orang yang mengatakan tapi dia tidak melakukan. Karena itu kembali kepada yang bersangkutan, Rasulullah itu sebelum beliau ngajak itu beliau melakukan dulu. Contoh ya, pernah Rasulullah itu dikirimi makanan istimewa dari seorang sahabat yang punya hajat. Waktu itu Rasul nggak di rumah,
diterima Ibu Aisyah. Oleh Ibu Aisyah ditoto rapi dengan harapan begitu Rasul datang langsung diajak makan. Begitu Rasul datang diberitahu Rasulullah, saudara kita punya hajat, kita dikirimi ini. Insyaallah, alhamdulillah ya. Rasul nggak langsung ngajak makan, malah bertanya, Aisyah, kira-kira ya tetangga kita ini kebagian nggak makan seperti ini? Ibu Aisyah berusaha meyakinkan Rasulullah, saudara kita ini peduli sekali dengan tetangga. Saya yakin tetangga sudah dikirimi semua. Tapi cobalah cek. Akhirnya apa? Ibu Aisyah itu sensus. Tonggo parunya disensus, sama sudah dikasih di sudut jalan ada satu keluarga yang baru pulang dari bepergian. Ditanya, dari mana? Dari silaturahim berkeluarga. Sudah terima kiriman dari saudara kita yang mengajar? Belum. Mungkin waktu tadi nih kesini saya nggak di rumah. Langsung menghadap Rasul, benar Rasulullah, ada satu keluarga di sudut jalan sana baru pulang, sehingga mungkin waktu menyampaikan tidak ada terima. Baik, karena itu bagi separuh makanan ini bagikan kepada dia, separuh makanan baru kita makan. Saat itu Rasul menyatakan, saya baru bisa merasakan nikmatnya makan kalau orang lain juga merasa nikmat seperti yang saya makan. Itulah karakter altruistik. Bukan sekedar simpati, bukan sekedar empati. Di atasnya simpati dan empati itu altruistik. Ikut merasakan yang dirasakan orang dan ikut menderita yang diderita orang. Itu altruistik yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, karena itu kalau kita mau ngajak, kita sendiri yang harus memberikan teladan. Dan setelah itu, ya kita harus selalu menjaga keteladanan baik itu. Karena itu kalau seorang ustadzah, ya ngajar ngaji tapi lambini lambe turah gitu. Ya di plaster aja kalau gitu. Jadi kalau sudah ngajari kebajikan, ya ayolah kaulan ma'rufah, kaulan karimah, kaulan sadida, kaulan layyina, kaulan maisurah, dan kaulan baligh. 6 teori komunikasi yang diajarkan Al-Quran harus kita jadikan ya media komunikasi kita dengan sesama. Saya kira gitu. Sabun. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi dua pendapat? Yang satu menyatakan kalau kamu beramal atau sedekah, berikanlah pada orang yang ibadah yang kelihatan jelas, sehingga nanti sedekah yang kita berikan apabila dipergunakan untuk ibadah, insya Allah kita akan dapat keberkahannya. Kemudian pendapat yang kedua, pokoknya saya bersedekah, entah itu orangnya sholat atau enggak, sehingga dia manfaatnya dia bisa belum merasakan dari timbal baliknya yang sedekah yang dia keluarkan. Contohnya, dia memberikan orang itu terus menerus sehingga dia tidak sholat, dia tambah jadi pemalas, sehingga dia orang yang diberi itu mengharapkan terus pemberian. Itu bagaimana Ustaz? Yang tepatnya kita harus memberikan sedekah yang bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari aspek hukum, semua yang terima sedekah itu tidak sama dengan yang terima zakat. Kalau zakat itu kan 8 asnaf, sudah terpaket dari Allah. Sedekah itu bisa diberikan kepada siapapun, dimanapun, sebanyak apapun, bebas. Termasuk kepada orang baik atau orang tidak baik, tetangga dekat, tetangga jauh, bebas. Itu secara syar'i. Karena itu kemanfaatannya tentu untuk yang bersedekah. Tidak ada hubungannya dia digunakan untuk apa. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ayah saya dulu mewakafkan sebidang tanah, tapi ternyata tahu-tahu naib. Apakah pahala untuk orang tua saya yang mewakafkan itu hilang bersama dengan raibnya wakafnya? Oh tidak, kata Rasulullah. Wakaf ayahmu sudah di hadapan Allah, sudah mendapat balasan mengalir.
urusan rahim itu dia urusan yang menerima wakaf dengan Allah, tidak berpengaruh. Itu kasus dari Rasulullah ya. Adapun kita ini selain syariat kan juga ini kan seringkali menonjolkan psikologi kita kan. Pertimbangannya gini, kalau nanti diberikan kepada ahli ibadah kan terus digunakan untuk ibadah gitu ya. Iya kalau iya, kalau enggak. Itu kan kemantapan kita kan. Terus kalau diberikan kepada ini nanti digunakan untuk ini itu. Iya kalau iya, kalau enggak kan kita suudon dulu kan. Atau jangan-jangan tingkat kebutuhannya lebih banyak orang yang tidak beribadah dalam persoalan sedekah dibanding yang ahli ibadah tapi nggak butuh-butuh amat. Bisa dia dulu ya. Ini memang perlu pengkajian lebih dalam persoalan ini karena sensitif sekali. Saya sering ditanya, Ustaz, ada nggak panti asuhan yang belum punya gedung? Ya. Banyak, dananya kurang. Saya bilang nggak ada. Loh kok ya? Nah ya sulit sendiri kan. Nyarinya di mana? Ya sebut pocong sana ya. Atau di Malang Selatan sana. Kenapa harus repot-repot? Selama sudah ada lembaganya kasihkan. Mana tahu dia masih ada kebutuhan yang tidak tersampaikan kepada kita. Dan itu saya tidak pernah bisa menjawab, Bu. Kalau kriteria yang akan menyantuni itu menetapkan harus ini. Lembaganya sudah ada, notarisnya, kemudian gedungnya reot gitu ya. Kemudian siswanya kesulitan ini. Ya, kalau untuk panti asuhan sekarang kayaknya sudah nggak ada. Anak-anak panti itu makannya lebih. Saya tuh pernah punya pengalaman gini. Saya kan punya ulil absar panti asuhan absar. Pas Ramadan, saya bawakan satu baskom kulit. Habis terawih saya bawa sana. Akhirnya makan bareng. Saya tunggu 10 menit gak ada yang gerak. Terus saya tanya, kenapa ayo kita makan? Sudah kenyang Pak. Sambil pegangi perutnya. Lalu tadi makan apa? Tadi ada jamaah yang ngasih Kentucky Fried Chicken. Terus ada hamburgernya. Pengurusnya nggak tahu mana nih boleh. Iya. Jadi seperti itu. Karena itu kalau sudah mau ke panti asuhan, sudah ke panti asuhan lah, nggak usah cari menetapkan kriteria yang macam-macam. Malah sudah sendiri Bu. Bawa aja ke Palestina jelas. Ya kan jelas kalau panti kita. Tapi terbang ke sana gimana caranya? Titipkan aja yang sudah punya lembaga yang sudah bertaraf internasional. Saya kira gitu. Terima kasih. Ibu cukup dulu, ini masih ada agenda lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa dikaruniai kesehatan baik lahir maupun batin. Amin. Selalu bermanfaat untuk diri maupun orang lain. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada titipan dikit dari ibu-ibu jamaah, katanya buat Ustadz beli air teh tarik di sana. Berangkat haji. Iya Bu, saya sekalian pamit. Sudah ada pengumuman dari Kemenak. Insya Allah Malang ini berangkat tanggal 23 dan 24 Mei. Jadi ada 2 penerbangan, ada 3 kloter kalau nggak salah, tapi 2 hari. Jadi tanggal 23 dan 24. Saya mau pamit, mudah-mudahan ya semuanya saya doakan dari sana. Kalaupun enggak apal namanya, wajah-wajahnya sudah saya lihat. Nanti kalau nggak apal namanya, tak ingat-ingat wajahnya. Terima kasih. Ini saya dikasih sangu juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي
محمدا رسول الله.